Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini Ibu akan memberikan materi tentang fungsi invest. Ini adalah kompetensi dasarnya, pengetahuan dan keterampilan. Dari fungsi invest bisa kita gambarkan di sini ada fungsi F yang memetakan A ke B dengan anggota himpunan A adalah X dan anggota himpunan B adalah Y. Nah, di sini F itu memetakan A ke B, maka FE bisa ditulis FX memetakan Y atau ditulis FX sama dengan Y. Sedangkan F invest itu memetakan B ke A, atau F invest itu memetakan Y ke X, atau bisa ditulis F invest Y sama dengan X. Nah, dari pernyataan di atas kita bisa membuat suatu kesimpulan jika Fx sama dengan Y, maka F invest Y sama dengan X. Tidak semua fungsi itu mempunyai invest. Syarat suatu fungsi mempunyai invest itu harus bersifat bijektif atau korespondensi satu-satu. Ini Ibu berikan contoh 4. Dari gambar terlihat bahwa untuk I1 itu merupakan fungsi, tetapi dia tidak mempunyai invest karena di sini terlihat bahwa anggota himpunan B itu jika dipetakan ke A, dia mempunyai kawan lebih dari satu. Di sini contohnya 6. 6 itu mempunyai kawan 2 dan 3. Serta di sini juga ada 11 tidak mempunyai teman. Sedangkan yang pernah diberikan di awal itu syarat suatu relasi dikatakan fungsi jika setiap anggota domainnya itu mempunyai teman tepat satu saja. Jadi untuk yang I1 itu tidak mempunyai invest. Sedangkan untuk yang I2 itu adalah relasi atau fungsi yang bersifat korespondensi satu-satu. Jadi dia merupakan fungsi apabila kita balik atau investnya B ke A, dia juga sama mempunyai teman satu semua. Jadi untuk yang I2 itu adalah mempunyai invest. Untuk yang I3 ini fungsi karena setiap anggota daerah asalnya, yaitu di sini adalah sumbu X, mempunyai kawan tepat satu di Y. Tetapi jika kita balik, Y mempunyai kawan lebih dari satu. Contohnya 6. 6 itu mempunyai kawan 0 dan 4. Jadi dia tidak mempunyai invest. Untuk yang gambar keempat ini bukan fungsi. Nah, dari ini yang berikutnya yaitu jika kita disuruh membuktikan suatu fungsi itu saling invest apa tidak, maka bisa dilihat di sini dua fungsi dikatakan saling invest jika F bundaran Gx sama dengan G bundaran Fx. Dia akan menghasilkan identitas yaitu Ix.
Berarti F bundaran F inverse X pasti hasilnya adalah IX. Nah, IX itu adalah fungsi identitas, yaitu sama dengan X. Ya, soalnya buktikan bahwa Fx sama dengan 2x dikurangi 10 dan Gx sama dengan setengah X tambah 5 saling inverse. Bukti. Nah, untuk membuktikannya kita cari F bundaran Gx. F Gx, nah di sini F Gx-nya dulu yang dicalin, setengah X tambah 5, baru F-nya dengan mengganti X adalah yang ada di kurung di atasnya. Akhirnya diperoleh X ditambah 10 dikurangi 10. Berarti hasilnya X. X itu adalah IX. Jadi dia terbukti bahwa saling inverse karena menghasilkan X. Nah, begitu juga sebaliknya. Nah, untuk latihannya coba dibuktikan ya. Lanjutkan contoh soal. Tentukan inverse dari Fx sama dengan 3x dikurangi 12. Caranya, kita misalkan dulu Fx itu sama dengan Y. Baru kita ganti 3x dikurangi 12 sama dengan Y. Nah, dari awal tadi Bu sudah terangkan bahwa mencari inverse itu sama saja dengan mencari X. Jadi X-nya kita tinggal menjadi 3x sama dengan Y ditambah 12. X sama dengan, pindahkan 3-nya, dibagi 3 semua, jadi X sama dengan sepertiga Y ditambah 4. Ini adalah F inverse Y. Sedangkan yang ditanyakan inverse dari Fx adalah F inverse X, berarti Y-nya kita ganti X, sepertiga X ditambah 4. Nah, terus berikutnya ini contoh 2. Contoh 2 ini berbentuk fungsi rasional atau pecahan. Gx sama dengan 5x dikurangi 3 per x ditambah 2. Misal, Gx sama dengan Y. Untuk mempermudah mengerjakan, ini alternatif ya. Kalau yang tadi Y-nya kan ada di sebelah kanan. Kalau bentuknya pecahan lebih mudah jika Y-nya berada di sebelah kiri. Jadi Y sama dengan 5x dikurangi 3 per x ditambah 2. Kita silangkan. Akhirnya diperoleh Y dikalikan x ditambah 2 sama dengan 5x kurang 3. Kita buka kurungnya. XY, jadi kita harus membiasakan menulisnya XY, jangan YX, karena X sama Y duluan X. Jadi XY ditambah 2Y sama dengan 5X kurang 3. XY ditambah 5X sama dengan, ini karena kita kan mau mencari X. Jadi semua yang ada X-nya kita tulis di sebelah kiri, yang tidak ada X-nya kita tulis di sebelah kanan. Jadi XY ditambah 5X sama dengan min 2Y dikurangi 3. X kurung Y ditambah 5 sama dengan 2Y dikurangi 3. Jadi di sini X-nya kita keluarkan karena ini semuanya mempunyai X. Setelah itu kita pindahkan yang selain X-nya. Ini kita pindahkan menjadi pembagian. Nah, dari sini diperoleh bahwa kalau sebelumnya kan kita nulisnya G inverse Y. Nah, sekarang nggak perlu, kita langsung aja. Jadi untuk seterusnya kita langsung G inverse X sama dengan negatif 2X kurangi 3 per X ditambah 5. Atau bisa juga, kalau misalkan ini soalnya pilihan ganda, tidak ada pilihannya, bisa kita kalikan negatif semuanya. Ini khusus yang soalnya pecahan ya, kalau nggak pecahan nggak boleh. Jadi negatif yang atas berubah menjadi 2x ditambah 3 per negatif x dikurangi 5. Contoh 3, hitung nilai f inverse min 3 jika fx sama dengan x dikurangi 2. Penyelesaiannya, kita tulis dulu fx-nya. Kita misalkan, kita cari inverse seperti biasa. Setelah ketemu inverse-nya, kita ganti x-nya dengan negatif 3. Jadi, diperolehlah f inverse min 3 sama dengan min 1.
Nah, ada cara lain. Ini cara lain itu lebih mudah, tapi ya memang cara lain ini dia tidak menggunakan cara mencari investor lebih dahulu. Jadi kalau dia disuruh mencari di sini F invest min 3, itu artinya sama dengan Fx sama dengan min 3. Jadi kita salin kurangi 2 sama dengan min 3. X sama dengan min 3 ditambah 2. Akhirnya ketemulah F invest min 3 sama dengan min 1. Hasilnya sama. Sekarang kita akan mencari invest dari komposisi fungsi. Ini sudah Ibu terangkan di awal di PowerPoint sebelumnya cara mencari komposisi fungsi. Jadi kalau ada F bundaran G, maka yang kita tulis di sini menjadi F bundaran G gini, dari F terus ke G. Nah, sekarang bagaimana kalau kita buat investnya? F ini menjadi F invest, jadi dia dibalik panahnya. G-nya juga dibalik. Nah, dari sini terlihat bahwa investnya menjadi G invest bundaran F invest. Nah, jadi dari sini diperoleh kesimpulan jika F bundaran G diinvestkan, maka dia akan menghasilkan G invest bundaran F invest. Jadi kalau dibuka kurungnya dibalik, yang di depan menjadi di belakang. Ingat ya. Untuk contoh soalnya di sini tentukan invest dari F bundaran G jika Fx sama dengan X dikurangi 2 dan Gx sama dengan 2X tambah 4. Nah, caranya kita cari komposisinya dulu. Nah, di sini ketemu komposisi fungsinya adalah 2X tambah 2. Setelah itu baru seperti biasa kita cari investnya sama dengankan dengan Y. Akhirnya diperoleh F bundaran G invest X sama dengan setengah X dikurangi 1. Nah, untuk cara lain ini caranya yaitu dengan mencari investnya masing-masing, fungsi tunggalnya. Jadi kita cari F invest X dan G invest X. Nah, setelah ketemu investnya, baru kita gunakan kesimpulan yang ada di slide sebelumnya bahwa F bundaran G invest X itu sama dengan G invest bundaran F invest. Baru kita kerjakan seperti mengerjakan komposisi fungsi. Nah, di sini akan diperoleh bahwa hasilnya sama dengan cara sebelumnya, yaitu setengah X dikurangi 1. Terima kasih. Sampai di sini pembelajaran tentang invest fungsi. Semoga bermanfaat. Selamat belajar dan berarti, dan selalu semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.